Halo para kaula muda dimanapun Anda berada. Era 90-an memang sulit untuk dilupakan. Dalam memori indah zaman itu akan selalu membekas dan akan terkenang. Era yang dimana belum ada Mobile Legends, Instagram, Twitter, Facebook, MiChat, Bigo, PPN, Simontok, Jamet Kupoy, dan Dede Gemes. Di video kali ini saya akan membuatmu flashback ke era 90-an tersebut. Langsung saja tanpa basa-basi dan panjang lebar lagi, mari kita simak videonya. Permainan. Buat kalian yang lahir dan besar di era 90-an, pasti menganggap bila era tersebut adalah era yang sangat menyenangkan, yang dimana pertemanan tak lengkap rasanya bila tak berkumpul bersama, atau senyum dan tawa gembira saat bermain bola di tengah turunnya hujan. Kenangan-kenangan tersebut rasanya tak akan pernah bisa digantikan oleh apapun. Bermain dengan sarung. Buat anak cowok pasti pernah merasakan sensasi yang luar biasa dengan sarung yang kalian miliki ini. Apalagi saat memasuki bulan Ramadan. Rasa bahagia pasti menyelimuti dirimu saat bertemu teman-temanmu sebelum sholat tarawih berlangsung. Wadimor sarung khas Indonesia, Wadimor beragam coraknya, Wadimor rasa demeknya. Berikut adalah penggalan lirik lagu iklan Sarung Wadimor. Selain untuk bermain selepetan, sarung juga dipergunakan untuk bermain permainan, ninja-ninjaan, dan rumah-rumahan. Masih ingat dong dengan film-film vampir dari negeri tirai bambu yang menjadi film andalan di televisi? Nah, berkat film tersebut ada mainan yang cukup seru, yaitu Gigi Dracula. Mainan berbahan plastik ini juga dijual oleh pedagang-pedagang dekat sekolah. Meskipun agak aneh karena pura-pura jadi vampir, permainan ini cukup membuat kita yang saat ini semakin bertambah tua tertawa akan kenangan tersebut. ABC 5 dasar. Tentu kamu juga masih ingat dengan permainan yang cukup membuat pengetahuan kita menjadi luas ini. Biasanya bermainan ABC 5 dasar itu di sekolah saat tidak ada pelajaran, tetapi nggak sedikit kok yang bermain di saat guru sedang menjelaskan. Kalau ditanya bagaimana cara memainnya, tentu kalian pasti masih ingat. Kamu cukup mencari teman lebih dari satu orang. Setelah itu tentukan deh kamu mau tebak kata apa. Biasanya nama hewan atau yang paling gampang nama orang atau nama artis. Setelah itu sambil bilang ABC 5 dasar, keluarkan jari kamu. Kamu boleh keluarin 10 jari tangan kamu atau 1 jari tangan. Setelah itu hitung urutan abjad sesuai jari yang kamu dan teman kamu keluarkan. Biasanya yang kalah akan diberi hukuman. Bikin bayangan pakai senter. Pasti nggak asing dengan yang satu ini. Berbagai bentuk hewan dapat terbentuk hanya dengan memodalkan cahaya lilin atau senter. Alhasil permainan bayangan adalah sesuatu yang paling seru kala itu, terutama saat mati lampu. Permainan tacos. Kalau Anda tidak tahu permainan ini, berarti Anda bukan generasi 90-an. Penggemar nyemil pasti masih ingat dengan kemasan berwarna kuning dengan ilustrasi bebek. Di dalamnya terdapat bola-bola dengan beraneka ragam pilihan rasa. Ya, snack ini adalah Cikibal. Cikibal merupakan snack paling legendaris. Ini terdiri dari 3 pilihan rasa, yaitu keju, coklat, dan ayam. Meski bukan merupakan produk keluaran terbaru, Cikibal adalah salah satu jajanan yang paling dicari dan akan selalu menjadi snack favorit semua kalangan. Saat itu, Cikibal meluncurkan hadiah pelengkap yang bisa didapatkan di dalam kemasan. Hadiah tersebut berupa tacos. Hadiah berupa tacos ini juga menambah daya tarik para penikmat Cikibal. Tacos tersebut merupakan hadiah mainan berbentuk lingkaran, yang mana pada setiap tacosnya memiliki desain dari tokoh-tokoh kartun seri Looney Tunes, Warner Bros. Tokoh kartun tersebutlah yang menjadikan anak-anak gemar mengoleksinya dan dijadikan hadiah tersebut sebagai mainannya. Tokoh kartun tersebut antara lain Bugs Bunny, Daffy Duck, Roadrunner, Tasmanian Devil, dan lain-lain. Sayangnya keberadaan hadiah tacos itu pun tidak dilanjutkan hingga saat ini. Hanya generasi 90-an lah yang sempat merasakan sensasi pengumpulan tacos dari Cikibal.
Sepertinya mainan ini lebih penting dibanding snacknya. Jing, motor. Gak jarang loh setelah mendapatkan mainan ini di dalam snack tersebut malah dibuang. Mubazir. Ada beberapa versi cara memainkan tajos ini. Yang pertama, ditepuk menggunakan tangan dengan tajos milik lawan. Apabila ditepuk tajos lawan terbalik, maka lawan tersebut akan kalah. Dan versi lainnya adalah tajos bisa diterbangkan karena punya gerigi-gerigi kecil di pinggirannya. Atau saya pribadi biasanya menggunakan tajos dan diarahkan ke cicak. Bermain lompat karet. Permainan ini menggunakan karet gelang berwarna-warni yang dikepang terlebih dahulu sehingga menjadi tali. Lompat karet ini mainan favorit bagi para cewek. Meski begitu, enggak sedikit anak cowok yang ikutan bermain lompat karet. Sensasi main lompat karet memang sangat beda dengan permainan lain. Apalagi tanpa sadar kita akan bertambah sehat saat bermain lompat karet. Saat memainkan lompat karet ini dianjurkan jangan menggunakan rok. Selain lompat karet, berikut adalah mainan-mainan yang menggunakan karet juga. Senapan bambu. Senapan bambu adalah satu di antara banyak mainan tradisional yang sering dimainkan oleh anak-anak Indonesia, terutama pada zaman 90-an. Permainan ini memiliki nama yang cukup beragam tergantung daerah masing-masing. Masyarakat Sunda menyebut permainan ini bebeletokan, sedangkan di Madura disebut cetoran. Masyarakat Banjar menyebutnya tatimbakan, dan beberapa daerah lain menyebutnya peletokan. Untuk membuat mainan ini hanya membutuhkan bambu dan kertas. Jika saat ini ada Free Fire dan PUBG pada era 90-an tembakan legend ini, jika sudah selesai dibuat, maka saatnya bermain. Senapan bambu biasanya dimainkan oleh beberapa orang, bisa bergu ataupun sendiri-sendiri, seolah-olah terjadi war atau peperangan. Umumnya permainan ini dimainkan oleh anak-anak laki-laki usia 8-13 tahun. Namun, tidak jarang anak perempuan ikut bermain. Permainan ini aman dimainkan, asal jarak tembaknya tidak terlalu dekat. Karena meski cuma hanya mainan, jika ditembakkan beberapa sentimeter dari badan, efeknya cukup sakit rasanya. Terlebih jika menggunakan peluru biji-bijian. Dan paling ekstrim itu tekotok. Selain bebeletokan, ada permainan berbahan dasarkan kayu yang lainnya. Senapan bambu adalah salah satu permainan tradisional yang juga memanfaatkan prinsip-prinsip fisika antara lain gaya dan tekanan. BP-BPan. Anak perempuan biasanya ngumpul rame-rame mainin BP ini. Permainan ini awalnya berbentuk selembar kertas yang terdiri dari gambar-gambar, ya entah itu Barbie, baju, tas, dan lain-lain. Cara memainkannya, baju dan tas-tas tersebut harus kita gunting-gunting terlebih dahulu. Nanti kalau Barbie-nya mau ganti baju, tinggal pilih saja. Meski hati-hati sama bagian kepalanya, soalnya BB-BBan ini sebagai selek kepalanya. Malum aja namanya juga dari kertas, jadi sengklek gitu jadi kepalanya. Untuk mereka-mereka yang kreatif, biasanya suka bikin kursi dari kardus, dibikin kasur, bahkan benda-benda yang ada di rumah dari kardus. By the way, BP itu panjangan dari Barbie pakai ya. Ular tangga adalah permainan papan untuk anak-anak yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-kotak kecil, dan di beberapa kotak digambar sejumlah tangga dan ular yang menghubungkannya dengan kotak lain. Permainan ini diciptakan pada tahun 1870. Cara mainnya adalah dengan menggunakan dadu. Jadi jika kamu mendapatkan angka dadu 2, maka kamu harus jalan 2 langkah. Dalam satu papan berisi terdapat ular dan tangganya. Jika pion yang kamu miliki berhenti di ular, maka kamu harus turun. Jika kamu berhenti pada tangga, maka kamu harus naik. Itu seterusnya. Bahkan ular tangga sampai difilmkan tahun 2017. Monopoli juga menjadi permainan yang nggak bisa ditinggalkan oleh kebanyakan generasi 90-an. Kamu dibekali dengan uang yang udah ditentukan oleh peraturan, dan bisa membeli negara, gedung, rumah, dan lain-lainnya. Biasanya dimainkan oleh 2 hingga 4 orang. Permainan ini dimenangkan dengan pemain yang memiliki uang dan harta terbanyak. Walaupun begitu, permainan ini memerlukan strategi dan perhitungan yang kuat supaya kamu nggak berakhir bangkrut. Karena durasinya yang nggak menentu, maka permainan ini cocok untuk mengisi waktu luang bersama teman-teman. Uno Car merupakan permainan yang bisa dimainkan oleh 2-5 orang. Cara bermainnya pun simpel, hanya menyamakan warna atau angka saja. Tapi yang membuat sulit jika mendapatkan kartu plus 2 dan plus 4 yang mewajibkan kamu untuk membalas dengan angka yang sama. Atau jika tidak ada, kamu harus mengambil 2 atau 4 kartu, dan bahkan lebih dari itu. Kata Uno sendiri berasal dari bahasa Spanyol yang berarti 1. Maka di peraturan terakhir,
Jika kartumu hanya tersisa satu, maka kamu harus segera menyebutkan kata uno. Nomor uno. Otelo merupakan permainan di atas papan hijau berukuran 8x8 dengan menggunakan kepingan berwarna hitam dan putih. Permainan ini hanya bisa dimainkan oleh 2 orang saja. Kamu diharuskan sebisa mungkin untuk mengubah warna kepingan lawan menjadi warna yang sama denganmu. Menentukan menang atau kalahnya itu dilihat dari warna yang paling banyak jika satu papan tersebut sudah terisi. Halma. Permainan halma mengharuskan setiap pemain mengisi ruang kosong di seberangnya yang berwarna sama. Masing-masing pasang warna hanya bisa dimainkan oleh satu pemain. Awalnya, setiap pemain hanya bisa melangkah atau bergeser satu bulatan saja. Jika sudah, pemain dapat menjalankan bidaknya dengan melompat. Pergerakan bidak dapat dilakukan secara horizontal, vertikal, maupun diagonal, baik dengan melompati bidak sendiri maupun bidak lawan. Bidak yang dilompati tidak terpengaruh oleh langkah pemain, tetapi tetap saja diam di tempatnya. Dengan cara ini, maka perjalanan bidak akan lebih efektif. Karena melompat berarti melewati beberapa bulatan. Ketika masing-masing pemain sudah menjalankan bidaknya, akan tercipta ruang gerak dengan sendirinya. Nah, di sini strategi dan logika setiap pemain dibutuhkan. Pergerakan yang memakai taktik akan membuat langkah lebih efektif, sehingga teman-teman lebih besar peluangnya untuk menang. Permainan halma membutuhkan strategi untuk membuka jalan agar dapat melangkah. Kemampuan melihat peluang dan memakai logika sebelum melangkah dibutuhkan dalam permainan ini. Salah melangkah, bisa-bisa jalan dihadang lawan hingga harus mengambil langkah lain. Balon tiup. Nah, balon tiup ini yang bikin main bareng jadi seru. Adu gede balonnya pula. Kapal otok-otok. Tok. Begitulah bunyi kapal mainan ini. Makanya namanya kapal otok-otok. Dulu gua pribadi heran memandangi baskom selama berjam-jam untuk melihat otok-otok ini berputar-putar. Yang jadi misteri di sini adalah kenapa orang yang naik kapal cuma 1 biji. Dan akhirnya berhasil. Saat film Doraemon, anak-anak 90-an terinspirasi untuk membuat baling-baling bambu. Sebelum muncul Play-Doh, anak-anak 90-an juga pernah memainkan lilin mainan. Niatnya mau lomba balap kuda mainan, tapi kadang-kadang kuda balapnya malah jalan di tempat. Aduh. Meskipun mainan jadul, tentara terjun payung ini melelahkan, tetap seru. Selain pistol bambu, mainan senjata api ini juga sempat begitu digemari untuk perang-perangan. Nah, kalau congklak ini lebih sering dimainkan oleh anak perempuan, biasanya pada bulan Ramadan, untuk menemani suasana ngabuburit. Anda pun pasti sudah tak asing lagi dengan pistol mainan yang satu ini dan pistol air yang ini sambil hujan-hujanan ini mah. Sebelum Lego populer, anak-anak Indonesia juga punya mainan Lego lokal yang menarik dan murah meriah. Permainan film ini merupakan sebuah kemewahan pada masanya. Satu lagi board game yang sangat populer zaman dulu dan tak boleh dilewatkan, yaitu Ludo. Ludo, sebuah board game lawas asal India yang sekarang digemari banyak orang karena sudah ada versi digital di Android maupun iOS dengan nama Ludo King. Lele-lelean. Mungkin untuk sebagian anak kecil, lele-lelean ini adalah sesuatu yang menyeramkan. Pasalnya, lele-lelean ini jika kita menarik talinya sambil berjalan akan menyerupai ular. Nah, permainan yang ini saya sendiri tidak tahu namanya. Kita sebut aja biji-bijian. Permainan ini berbahan dasar air dan balon. Mainan mobil remote ini emang keren sih, sayangnya nggak bisa maju jauh dan cuma bisa maju mundur. Meskipun tak paham cara mainnya, tapi tetap saja bikin pengen punya mainannya. Selinki spiral atau per warna-warni ini lebih asik dimainkan jika di atas ketinggian atau dilempar-lempar. Mungkin Anda juga bisa mencontoh trik-trik dari video ini. Keren sih ini, ajib. Gamer zaman sekarang mungkin sudah terbiasa memiliki perangkat portable yang bisa memainkan segala game canggih dalam wujud smartphone. Tapi,
untuk anak-anak di era tahun 80-90-an, era yang dimana Miyabi dan kakek Sugiono belum terkenal ini. Perangkat Android semacam itu sama gaibnya dengan alien preketek. Teknologi masih jauh lebih kuno dibanding sekarang, sehingga game yang tersedia pun sangat sederhana. Perangkat game portable zaman dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan Game Watch. Lalu lama-lama berubah pengucapannya menjadi Gamebot. Anjing, itu tukang naon sih? Sekilas sejarah Gamebot. Game Watch muncul sebagai respon perusahaan kasino akan merebaknya tren mesin arcade di akhir tahun 70-an. Game seperti Space Invader, Asteroid, dan Galaxian saat itu sangat terkenal, bahkan memulai era yang disebut sebagai era keemasan arcade games. Kasino yang saat itu merupakan produsen jam tangan mendapat ide untuk menggabungkan gaya hidup arcade game dengan jam tangan yang bisa dibawa kemana-mana. Nintendo pun tak mau kalah. Mereka pun merilis jajaran game portable sendiri yang diberi nama Game & Watch. Jadi sebetulnya nama Game Watch alias Gamebot itu berasal dari merek milik Nintendo. Kemudian karena populasinya, jadi melekat sebagai sebutan untuk produk sejenis. Casino dan Nintendo merilis puluhan judul Gamebot dalam periode 80-90-an. Tapi tidak semuanya populer di Indonesia. Karena harga Gamebot biasanya waktu itu cukup mahal, tidak banyak anak Indonesia yang bisa mengoleksi semuanya. Jadi di zaman dulu, Gamebot adalah peluang bisnis untuk pedagang asongan dan kaki lima. Banyak pedagang yang membuka persewaan Gamebot, umumnya di pelataran sekolah atau tempat bermain lain. Casino Western Bar, mungkin judul Gamebot yang paling terkenal dalam permainan ini. Kamu berperan sebagai cowboy yang melakukan aksi baku tembak dalam sebuah bar. Desain clamshell serta bodi berwarna putih yang khas selalu jadi pusat perhatian pada zamannya. Western Bar memiliki sequel berjudul Super Western Bar dengan tampilan grafis yang lebih bagus. Casino Submarine Battle, Gamebot clamshell berwarna kuning yang sangat mencolok ini dirilis setahun setelah Western Bar, yaitu pada tahun 1985. Dalam Submarine Battle, kamu memainkan kapal selam tempur yang bersenjata torpedo dan peluru kendali. Musuhmu tak hanya di air, namun juga di udara dalam bentuk pesawat. Heli Battle masih dalam form factor yang sama dengan kedua Gamebot sebelumnya. Heli Battle adalah game tembak-tembakan di mana kamu mengendari helikopter. Selain menembak musuh di udara, kamu juga bisa menjatuhkan bom untuk menghancurkan musuh di darat. Bisa dibilang, Heli Battle adalah versi kebalikan dari Submarine Battle. Tronica Formula 1, Saint Clamshell flip milik Casino memang sangat populer, tapi banyak juga Gamebot dengan form factor lain. Contohnya desain Tronica ini yang dikenal dengan sebutan Feather Helmet karena bentuknya mirip helm tokoh Star Wars tersebut. Kan bahwa sebagian besar bodi di Tronica Formula 1 ini habis untuk setempat speaker. Nintendo Popeye, salah satu produk Nintendo dari seri Game & Watch. Sejujurnya saya sampai sekarang tidak paham cara memegangnya. Di tahun 80-90-an, serial animasi Popeye sang pelaut yang jadi kuat kalau makan bayam ini sangatlah populer dan tayang juga di stasiun televisi Indonesia. Jadi wajar bermunculan game bertema Popeye seperti yang satu ini.